Oke, hai teman-teman, kembali lagi ke kontenku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan ngebahas tentang sesar lagi ataupun gempa bumi. Jadi for your information teman-teman, di Bandung itu sesarnya nggak cuma sesar Lembang ya. Jadi ini gue ngambil satu paper yang dari Geohazard. Ini dari Pusat Survei Geologi juga, jadi insya Allah valid ya datanya ya. Ini dikarang oleh Margiono dan Afnimar di tahun 2007 ya. Iya. Judulnya Mikrozonasi Bahaya Gempa Bumi di Wilayah Kota Bandung berdasarkan data mikrotermor, teman-teman. Jadi pakai mikrotermor ya. Oke. Jadi gini, sesar di Bandung itu nggak cuma sesar Lembang. Jadi yang mengaktifkan ataupun yang bisa menyebabkan gempa bumi di Bandung itu nggak cuma sesar Lembang, teman-teman. Di sini ada sesar Cicalengka, lalu ada sesar Cileunyi, sesar Tanjung Sari, sesar Jati, lalu ada sesar Legok Kole, teman-teman. Ini dari Margiono DRR 2007. Oke, sekarang kita bahas mikrotremor dulu ya. Jadi Oke, metode ini dikembangkan di Jepang oleh Nakamura di 1989, teman-teman. Ini menggunakan komponen spektrum dari gelombang, namanya gelombang HVSR ataupun Horizontal Vertical Spectrum Ratio. Jadi rasio dari vertikal sama horizontal dari gelombang itu yang bisa menggambarkan dari pergerakan ataupun kemampuan batuan untuk menerima rangsangan gelombang, teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang bisa mengakibatkan ataupun bisa menyimpulkan bahwa daerah tersebut tidak aman ataupun rawan dari gempa? Jadi gini ya, setiap daerah itu memiliki litologi jenis batuan yang berbeda, otomatis mempunyai karakteristik yang berbeda di fisika dan juga kimia. Nah, kita ngomong tentang fisikanya. Begitu ada goncangan, ada sesar aktivasi, lalu ada tumbukan dan gempa bumi, itu tuh batu punya respon yang berbeda-beda. Nah, respon ini yang ditangkap oleh metode tersebut. Nah, metode ini memberikan guidance untuk teman-teman bahwa bisa mengetahui daerah ini aman atau tidak, ataupun bagaimana dampaknya dari guncangan gempa bumi pada daerah tersebut, teman-teman. Nah, ini kita mempersingkat waktu aja ya. Jadi kita lihat daerah-daerahnya. Nah, ini adalah peta geologinya. Emang sedikit nggak kelihatan ya. Mohon maaf karena gue belum bisa dapat peta yang originalnya dari paper ini. Cuma kita bisa lihat bahwa ini adalah jenis batuan yang berbeda ya. Ada warnanya ungu, warnanya kayak batu apa ini ya, Q1. Jujur ini nggak bisa kelihatan sih teman-teman. Oke, kayaknya quarter deh, ini Q1 nih quarter nih. Jadi batuan-batuan yang berbeda-beda di daerah tersebut. Nah, dari batuan ini begitu saat diuji ternyata benar. Dari pemisahan batuan-batuan ini bisa mengakibatkan atau menyimpulkan hasil dari efek dari gempa saat diuji dengan metode tersebut. Nah, contohnya ini adalah 97 titik dari pengujian sampelnya. Jadi bisa dibilang ini bisa menggambarkan dari peta yang akan gue sampaikan selanjutnya, bahwa ya ini titik-titiknya berdekatan daerahnya di sekitar Bandung. Cuma emang kalau misalnya mau lebih jelas lagi kita harus buat coupling 5x5, lalu dibuat titiknya yang lebih rapat lagi. Nah, oke, karena mungkin metodenya mahal ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan sampel yang insya Allah cukup lah. Lihat dari sini cukup untuk bisa menyimpulkan penelitian tersebut ataupun bisa membuat peta geohazard ya. Oke. Lanjut aja kita masuk ke hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jujur kalau misalnya dari metode HVSR ini gue belum pernah lihat langsung ataupun cara pengambilannya. Cuma pengen banget gue belajar tentang hal ini karena ini sangat bisa menjadi nilai tambahan ataupun ilmu yang sangat bermanfaat bagi seorang geologis. Jadi kita langsung aja lihat ya, karena gue nggak bisa banyak bicara sama metode HVSR-nya, kita langsung lihat ke petanya. Nah, jadi kalau misal teman-teman nanya, baik daerah mana aja sih yang bakal ataupun yang bakal apa ya, misalnya lebih berbahaya terhadap gempa. Nah, itu bukan hanya di daerah Lembang aja ya teman-teman. Malah ini daerah yang datar, bukan daerah yang tinggian ataupun gunung, tapi daerah yang datar juga. Kenapa? Mungkin daerah tersebut memiliki batuan yang tidak kompak ataupun kurang kompak, di mana saat ada terjadi guncangan,
ataupun ada aktivasi dari gerakan sesar, itu mengakibatkan guncangan pada daerah-daerah di seputaran kota Bandung dan akan mempunyai respon yang berbeda di antara batuan-batuan tersebut. Misalnya kalau di bagian yang tadi kan kita lihat nih yang merah ini, kita samakan ini yang misalnya ini gue taruh di sini yang petanya. Nah, ini yang batuan. Nah, kita lihat daerah-daerah yang sama memiliki ini lambang Q1 ini memiliki hasil merah. Artinya daerah tersebut rawan dari kerusakan di gempa bumi. Jadi bukan rawan goncangan ya, karena emang semuanya pasti karena goncangan, cuma memiliki efek yang lebih parah di daerah tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya dari kesimpulan di geohazard ini, daerah merah ini tidak bisa dibangun untuk fasilitas-fasilitas kayak pemerintahan, lalu fasilitas untuk rumah sakit. Pokoknya di bagian-bagian yang strategis di kota itu disarankan tidak dibangun di daerah tersebut. Gitu. Cuma kita kembali lagi ya, kalau misalnya kita toh harus langsung masang ini, nggak boleh masang di sini. Kita harus lihat dulu apakah paper ini bisa digunakan dengan lokasi yang tersebut atau bisa mencangkup lokasi yang tersebut atau tidak. Bisa aja emang datanya kurang lengkap ataupun bagaimana. Ya ini toh kita untuk jadi guidance kita aja bahwa kalau emang bisa kita bangun di daerah selain di zona yang merah, kita cari ke zona yang lain. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja kita lihat, berarti bukan hanya di sesar Lembang aja ya yang mempengaruhi di Bandung. Ada banyak sesar yang tadi gue udah sebutin. Dan apa sih ataupun daerah-daerah mana aja sih yang terkena dampak dari sesar-sesar tersebut ataupun gempa bumi? Nah, ini daerahnya ini di tenggaranya kota Bandung ya. Jadi teman-teman yang di daerah sana tinggal, nggak perlu terlalu khawatir ataupun cemas berlebihan. Yang penting teman-teman harus terus pantau aja websitenya BMKG ataupun lihat informasi-informasi di media sosial. Karena sekarang sudah mulai pemerintah sudah mulai tanggap terhadap bencana. Jadi setiap ada gerakan ataupun ada bahaya itu sudah langsung cepat banget diberikan informasi untuk mitigasinya. Dan satu lagi, kalau teman-teman yang pengen tahu kalau misalnya karena sekarang ini lagi marak gempa bumi ya, teman-teman bisa lihat di channelku ataupun di kontenku yang sebelumnya bagaimana mitigasi kalau misalnya lagi terjadi gempa bumi ya teman-teman. Oke, itu aja dari gue dan semoga bermanfaat apa yang gue berikan kali ini, dan semoga teman-teman ataupun Indonesia selalu diberikan kebaikan ataupun kesembuhan, dan juga teman-teman yang terkena bencana bisa diberikan ketabahan dan juga kesehatan selalu. Thank you. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya.